Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Andriansyah dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin membahas dan mengerjakan tugas praktik satu dari pemrograman berbasis desktop. Eh, di sini ada soal tugasnya, yaitu ada poin input restoran beserta pesanan, juga menghitung total biaya dan juga mencetak struk pesanannya. Eh, ada beberapa poin lagi untuk atau dari petunjuk pengerjaannya, yakni mengubah atau membuat kelas menu yang mempresentasikan makanan dan minuman di restoran, lalu membuat kelas utama menu yang memiliki berbagai metode. Baik, untuk pertama-tama eh, saya akan membuat suatu filenya terlebih dahulu.
Sekarang saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat, ya. Ini ada input Java Until Scanner ini untuk mendeteksi keyboard saya ketika akan meminta pesanan. Lalu di sini ada saya menuliskan tiga variabel dengan variabel string variabel itu data string yang khusus buat nama menu makanan, lalu tipe data integer untuk harga, tipe data string lagi untuk kategori seperti makanan dan minuman. Lalu di sini saya ada metode eh, untuk mengambil menu yang saya buat. Lalu di sini ada metode nama dengan return nama yang nanti akan diimplementasikan pada eh, codingan yang saya buat di dalam kelas ini. Lalu saya akan menjelaskan metode menu info ini yang isinya itu adalah eh, layaknya buku pesanan, ada judul terkait informasi menu, lalu kategori makanan, juga eh, kategori minuman. Nah, di sini saya membuat looping khusus buat makanan, karena ini ada di kategori makanan. Caranya itu adalah menggunakan equals ignore case ini untuk mengambil kategori dari makanan. Contohnya di sini saya punya item menu untuk mengambil item apa saja sih yang merupakan kategori makanan. Di sini ada nasi padang, mie ayam merupakan kategori makanan. Maka nanti di sini akan memberikan output beserta harga dari makanan tersebut. Lalu di sini ada minuman, sama halnya dengan minuman. Untuk caranya juga sama. Lalu di sini ada eh, metode untuk mencari menu berdasarkan nama. Mencari menu berdasarkan nama, eh, saya taruh ini ada di mana? Saya menaruh ini ada di sini. Yang nantinya untuk digunakan ketika user itu menulis pesanan seperti nasi padang. Jika nasi padang iya, maka akan melanjutkan proses, tetapi jika nasi padang tidak ada, akan menampilkan output menu tidak ditemukan. Lalu di sini menu yang saya jelaskan tadi ada nasi padang, mie ayam, es teh, dan jus alpukat. Lalu di sini ada beberapa output yang saya tunjukkan untuk mendesain menu restorannya. Dan di sini ada beberapa hint atau suggest. Di sini ada looping. Looping ini untuk mengambil pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3. Dan di sini ada decision selesai apabila pesanan itu selesai memesan. Apabila user itu selesai memesan, maka user tinggal mengetik selesai. Lalu di sini eh, ada untuk membuat suatu aturan, yakni apabila user ingin memesan, maka harus seperti contoh input seperti ini, nasi padang sama dengan 2. Kenapa ini sama dengan? Karena saya membuat aturan apabila menggunakan sama dengan, apabila ada sama dengan, maka akan dibagi menjadi dua array. Array pertama itu untuk membaca pesanan apa, dan array kedua untuk membaca pesanannya ada berapa, atau pesanannya itu ingin berapa. Lalu di sini ada quantity order yang mengharuskan. Lalu di sini ada quantity order yang mengharuskan suatu bilangan quantity pada saat memesan itu harus berupa string. Apabila tidak string, maka eh, akan menampilkan error, yakni jumlah pesan harus berupa angka. Yang ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya mencobakan
pesanannya itu ada berapa. Lalu di sini ada mengambil mengambil pesanannya apa saja, lalu dikalikan dengan jumlah pesanannya dan nanti menghasilkan eh, harganya berapa. Lalu di sini ada diskon promo dari minuman apabila pesanannya itu bernilai lebih dari 50.000, maka akan didiskon sesuai aturan di sini. Lalu lalu di sini ada diskon juga untuk total pesanannya itu lebih dari 100.000, maka ada diskon 10%. Lalu di sini ada pajak yang dihitungkan dari soal yakni 10%, maka perlu diinputkan yakni 0,10 atau 10%. Lalu sesuai soal biaya layanannya adalah 20.000, maka nanti akan menghasilkan atau menambah eh, dari total pesanan dan juga pajak yakni 20.000. Dan untuk mentotalkan pesanan tersebut adalah seperti ini: total akhir pesanannya, lalu ditambah pajak dan biaya layanan ini. Lalu di sini adalah struktur pemesanan atau rincian pembayarannya. Nah, di sini saya sudah bisa menjalankan aplikasi restoran menu ini. Di sini saya bisa mencoba, contohnya nasi padang dengan 40, lalu alpukat dengan 30, lalu es teh sama dengan 10. Dan saya sudah selesai memesannya, berarti ya eh, selesai. Nah, jika dijumlahkan, struknya akan jadi seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.